Hujan deras mengguyur kawasan elit di Jakarta Selatan saat langkahku tertahan di depan restoran megah berlantai 2 yang malam ini akan diresmikan. Dari luar kaca, tampak lampu kristal menggantung di langit-langit, menyinari tamu-tamu penting yang berdatangan dengan pakaian mewah dan tawa lepas. Aku berdiri mematung dengan gamis hitam sederhana dan kerudung abu yang mulai basah. Mataku menatap tak berkedip ke dalam, tempat suamiku, Davin, berdiri di panggung kecil, mengenakan jas biru tua dan wajah penuh senyum. Tangan kirinya menggandeng Bu Ratri, ibu kandungnya yang selama ini tak pernah benar-benar menganggapku menantu. Mereka tampak seperti keluarga sempurna di balik dinding kaca mewah itu, dan aku seperti bayangan masa lalu yang tak diinginkan. Tanganku menggenggam undangan resmi yang kuterima dari Andre, manajer keuangan restoran ini sekaligus sahabat almarhum ayahku. Aku menunduk sejenak, berusaha menenangkan diri sebelum akhirnya melangkah menuju pintu masuk, namun langkahku terhenti saat 2 orang satpam tinggi menghadangku dengan gestur tegas. "Maaf, Ibu tidak boleh masuk," ucap salah satu satpam dengan suara datar. Aku mengangkat undangan itu, menunjukkannya dengan tenang. "Saya punya undangannya. Saya Alia, istri Pak Davin." Satpam itu tampak ragu, namun akhirnya berbicara lewat HT-nya. Beberapa detik kemudian, Bu Ratri keluar dari pintu utama dengan wajah penuh amarah dan jijik. "Kenapa dia masih di sini? Suruh dia pergi sekarang juga. Ini acara penting, bukan tempat untuk perempuan kampungan," bentaknya lantang. Orang-orang mulai menoleh. Salah satu pelayan lama, Mbak Leni, yang mengenalku sejak awal bisnis ini dibentuk, terlihat cemas berdiri di sudut ruangan, namun tak berani mendekat. Aku menatap Bu Ratri lurus. "Saya diundang, Bu. Saya juga investor utama di tempat ini." "Invest? Hah? Jangan mengaku aku. Kamu pikir dengan modal receh kamu bisa berdiri sejajar dengan kami?" ejeknya sembari tertawa sinis. Tiba-tiba Davin muncul di belakang ibunya. "Alia, kau sungguh tak tahu malu datang ke sini setelah semua yang terjadi. Ini bukan tempatmu lagi." Jantungku mencelos. "Apa maksudmu? Aku yang menyelamatkan restoran ini saat kalian nyaris bangkrut." Davin tertawa kecil, penuh ejekan. "Omong kosong. Semua ini hasil kerja tim kami. Bukan karena kamu." Air mataku hampir pecah, tapi aku tahan. Pak Yadi, sopir lama keluargaku yang masih bekerja untuk Davin, berdiri tak jauh dari pintu parkir. Wajahnya tampak bingung dan iba, namun tak ada yang bisa dia lakukan. Aku melihat Nindi, sahabat lamaku yang kini bekerja sebagai PR restoran, berdiri di balik backdrop foto, ragu-ragu menatapku dari kejauhan. Aku ingin menghampirinya, tapi 2 satpam masih berdiri menghalangi. "Maaf, Ibu. Kami hanya menjalankan perintah," ucap salah satu satpam lagi. "Tapi kalian tahu siapa saya, kan?" tanyaku lirih. Satpam itu menunduk. "Mereka tahu." Aku menarik napas dalam. Dalam mantelku, aku menyimpan map dokumen investasi. Restoran ini berdiri karena aku menjual tanah warisan ayahku sebesar 2 miliar dan mengalirkannya lewat CV Berkah Nusantara, perusahaan lama ayahku yang kuhidupkan kembali bersama Andre. Aku sengaja tak mencantumkan namaku secara langsung saat itu. Aku percaya pada Davin. Aku percaya keluarga ini akan menghargai kepercayaanku. Namun hari ini, aku melihat sendiri betapa naifnya aku. Mereka mempermalukanku di depan ratusan tamu, wartawan, bahkan kamera televisi lokal yang meliput peluncuran restoran terbaru dengan konsep fusion Nusantara Korea ini. "Apa kamu tidak malu berdiri basah kuyup seperti ini di depan umum?" cibir Bu Ratri. "Pulang sana. Cari kehidupan sendiri. Davin sudah tak butuh kamu." Tambahnya lagi, Davin diam, menunduk sedikit. Aku menatapnya tajam. "Baik. Kalau kau anggap aku bukan siapa-siapa, aku akan buktikan sekarang." Aku berjalan ke arah panggung kecil tempat Andre berdiri memberikan briefing pada MC. Aku mengeluarkan map dokumen dan menyodorkannya. "Andre, tolong tunjukkan ini pada publik." Andre terlihat kaget, tapi segera membaca cepat dokumen itu. Wajahnya langsung berubah serius. Dia mengangguk perlahan, lalu berbalik ke arah Davin. "Pak Davin, maaf, sepertinya kita harus bicara serius. Ini menyangkut nama baik restoran ini." Davin terlihat bingung dan kesal. "Andre, ini bukan waktunya buat omong kosong. Saya tidak main-main.
Pak, dokumen ini menyatakan bahwa investor utama restoran ini adalah CV Berkah Nusantara, milik almarhum Bapak Fahri Syamsuddin, yang kini dipegang penuh oleh ahli warisnya, Ibu Alia. Terdengar bisik-bisik dari tamu undangan, beberapa wartawan langsung mengangkat kamera. Mbak Leni menutup mulutnya terkejut. Bu Ratri tampak seperti kehilangan kata-kata. Davin melangkah maju dan merampas dokumen itu dari tangan Andre. Matanya menelusuri halaman demi halaman, dan wajahnya memucat. Tidak mungkin, gumamnya. Sayangnya, ini benar, Pak, kata Andre dengan nada tegas. Ibu Alia bukan cuma istri Anda. Dia penyelamat bisnis Anda. Tanpa dana dari beliau, restoran ini tidak akan pernah berdiri. Aku tetap berdiri diam. Seluruh tubuhku gemetar. Tapi bukan karena takut, karena kecewa, terlalu dalam, lebih sakit dari diselingkuhi, lebih menyayat dari ditinggalkan. Aku diusir dari tempat yang kuciptakan dengan darah dan air mata sendiri. Namun sekarang, kebenaran mulai terungkap. Dari belakang panggung, Nindi akhirnya berani melangkah maju dan berdiri di sampingku. Kalian semua harus tahu, Alia pernah menahan lapar berhari-hari demi bisa menyelamatkan bisnis kalian. Kalimat Nindi membuat semua tamu diam. Davin mencoba bicara, namun lidahnya keluh. Bu Ratri memegang dada, wajahnya pucat seperti kehilangan keseimbangan. Aku menatap semua orang satu persatu. Aku tak butuh permintaan maaf. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa yang kalian injak hari ini adalah hasil dari ketulusan orang yang kalian hancurkan. Lalu aku berbalik dan melangkah pergi di tengah hujan, meninggalkan restoran, meninggalkan cinta, meninggalkan luka. Yang kubawa hanyalah harga diri dan kehormatan yang baru saja kutegakkan di hadapan dunia. Setelah keluar dari restoran malam itu, aku berjalan menyusuri trotoar dalam hujan tanpa arah. Sepatuku basah kuyup, tubuhku menggigil, namun pikiranku justru berputar lebih cepat dari sebelumnya. Wajah Davin yang panik, ekspresi pucat Bu Ratri, dan sorot mata semua tamu saat Andre membongkar fakta bahwa aku adalah investor utama restoran itu. Terus terbayang seperti film rusak yang berulang di kepala. Di sisi jalan, sebuah mobil berhenti perlahan. Aku menoleh, dan dari dalam muncul wajah yang amat ku kenal. Nindi. Masuk, Lee. Ini hujan, kau bisa demam, katanya cemas tanpa basa-basi. Aku hanya mengangguk, masuk ke mobil, duduk dalam diam. Di dalam mobil, kami tak langsung bicara. Nindi menatapku sambil memegang tanganku erat. Dia adalah satu dari sedikit orang yang tahu betapa berat perjuanganku membangun kembali keuangan keluarga setelah ayah wafat. Bagaimana aku menyusun rencana untuk tetap membantu Davin yang kala itu nyaris gulung tikar, dan bagaimana aku menggadaikan semuanya demi cinta yang tak dihargai. Kau harus siap. Mulai besok, semua media bakal cari tahu siapa kamu sebenarnya. Ucap Nindi perlahan sambil membuka notifikasi HP-nya. Apa maksudmu? Tanyaku pelan. Nindi menunjukkan layar ponselnya, potongan video peresmian restoran, momen Andre mengangkat dokumen, dan sorakan tamu saat namaku disebut sebagai investor utama, sudah viral di TikTok dan Twitter. Beberapa akun gosip sudah menyematkan caption. Viral. Istri sah diusir saat launching restoran mewah, ternyata dia pemilik utama. Dunia sudah tahu, Lee. Kamu harus siap, tambah Nindi. Aku mengangguk perlahan. Malam itu aku menginap di apartemen kecil milik Nindi, menghindari kejaran media dan keributan yang mungkin terjadi di rumah kontrakan yang kutinggali sejak Davin memintaku keluar dari rumah mertua 2 bulan lalu. Keesokan paginya, berita itu sudah menjadi trending di berbagai portal online. Bahkan di TV pagi, sebuah tayangan infotainment membahasnya lengkap dengan narasi dramatis. Davin tidak bisa mengelak lagi. Wajahnya terpampang di mana, bahkan para investor minor mulai resah. Ketika aku membuka email yang dikirim Andre, isinya mengejutkan. Permintaan resmi dari salah satu investor senior, Pak Abdi, seorang pengusaha restoran veteran yang sejak awal menanam saham di bisnis Davin, untuk bertemu 4 mata denganku. Di hari itu juga, aku ditemani Nindi datang ke kantor pusat manajemen restoran. Pak Abdi sudah menunggu di ruang rapat bersama 2 orang lain yang tak kukenal. Seorang wanita muda bernama Dina yang ternyata adalah konsultan hukum perusahaan, dan pria bermata tajam yang ternyata CEO jaringan restoran Asia Fusion Jepang, Pak Bima. Ibu Alia,
Kami langsung ke inti saja, ujar Pak Abdi setelah menyambutku dengan hangat. Setelah melihat insiden malam itu, kami menyadari bahwa perusahaan ini telah dikelola dengan ego pribadi, bukan profesionalitas. Aku mendengarkan dengan seksama. Kami tahu, suami Anda mencoret nama Anda dari daftar aktif komisaris, padahal saham terbanyak masih dipegang oleh CV Berkah Nusantara. Itu disengaja, ucapku lirih. Pak Bima menatapku dalam. Kami ingin Ibu Alia mengambil alih posisi direktur utama. Mulai hari ini. Aku terpaku. Apa? Tapi saya bahkan tidak punya pengalaman di bidang ini. Anda punya hati dan niat. Dan yang lebih penting, Anda menyelamatkan kapal ini saat hampir tenggelam. Jawab Pak Abdi tegas. Aku menoleh ke Nindi yang tampak tak kalah kaget. Kami akan bantu. Kami punya tim. Yang kami butuhkan hanya kepemimpinan yang jujur, kata Dina, sang konsultan. Aku mengangguk pelan. Baik, tapi beri saya waktu seminggu untuk menyiapkan diri. Setuju. Tapi mulai besok, semua manajer akan tahu bahwa arah perusahaan berganti. Jawab Pak Bima. Ketika keluar dari gedung, perasaanku campur aduk. Aku tidak pernah membayangkan akan berada di posisi ini, memimpin perusahaan yang dulu kubangun diam-diam untuk menyelamatkan suami yang kini justru menyingkirkanku, tapi kini aku punya kekuatan untuk menentukan arah. Malam harinya, Davin menghubungiku untuk pertama kalinya sejak kejadian peresmian. Restoran telah sepi, media tak bisa lagi dijinakkan, dan investor mulai meragukannya. Alia, kita perlu bicara, katanya lewat telepon suaranya terdengar goyah. Tentang apa? Tanyaku datar. Tentang kita. Tentang semua ini. Aku hilaf. Ibuku juga. Sudah terlambat. Davin. Potongku cepat. Aku sudah tanda tangani surat keputusan. Mulai besok, kamu hanya akan duduk sebagai direktur operasional. Dan semua laporan harus melewati meja saya dulu. Davin terdiam lama. Kau tidak bisa melakukan ini, Alia. Justru karena aku bisa dan berhak. Aku bukan lagi istrimu yang kau anggap beban. Aku adalah investor utama dan sekarang pemilik suara terbanyak. Ingat itu. Telepon terputus, Davin tak menelepon lagi. Di saat itu, aku sadar, perang baru saja dimulai. Tapi kali ini aku tak lagi berjuang untuk cinta. Aku berjuang untuk harga diri dan semua wanita yang pernah ditindas atas nama keluarga. Keesokan harinya, rapat besar manajemen restoran digelar. Davin datang terlambat, wajahnya kaku, dan semua mata tertuju padanya. Ketika aku masuk ruang rapat dengan mengenakan setelan jas krem dan kerudung navy, semua orang berdiri. Mbak Leni yang kini jadi supervisor dapur menunduk penuh hormat. Pak Yadi yang hadir sebagai saksi manajemen logistik tersenyum lebar dari sudut ruangan. Nindi duduk di sebelahku sebagai wakil PR brand. Di hadapanku duduk Davin, wajahnya suram. Kali ini, aku yang berbicara di depan semua orang. Saya Alia Fahri, direktur utama baru restoran ini. Saya tahu beberapa dari Anda tidak mengenal saya secara profesional. Tapi kalian akan mengenal saya dari cara saya memperlakukan kalian lebih adil daripada siapapun yang duduk di sini sebelum saya. Semua orang terdiam, aku melihat ke arah Davin. Bahkan orang yang dulu paling saya cintai pun, bisa berubah menjadi orang yang paling saya awasi. Rapat hari itu menjadi titik balik, restoran bukan lagi milik Davin dan keluarganya. Ia milikku. Seorang perempuan yang pernah dianggap kecil, lalu dibuang, lalu bangkit untuk memimpin semuanya dengan kepala tegak. 3 hari setelah aku resmi duduk di kursi direktur utama restoran Safronasari, suasana internal mulai terasa bergolak. Seluruh sistem laporan keuangan diperiksa ulang oleh tim Andre, manajer keuangan yang kini bekerja langsung di bawahku. Aku mulai menemukan banyak kejanggalan, terutama dalam laporan anggaran renovasi yang dilakukan setahun lalu saat Davin masih memimpin. Banyak pengeluaran tidak jelas, nominal besar yang tidak memiliki info C atau tanda bukti. Masalah ini tak bisa kucerna sendirian. Aku memanggil Nindi dan Andre ke ruanganku yang kini jadi pusat semua kendali. Aku curiga, ini bukan hanya masalah kelalaian. Ada indikasi penggelapan, ucap Andre sambil menunjukkan berkas yang sudah ditandai spidol merah. Kita bisa laporkan ini. Tapi itu berarti nama Davin akan tercoreng total, kata Nindi pelan, menatapku hati-hati. Aku terdiam lama. Ini bukan hanya soal bisnis lagi.
ini soal mantan suamiku. Dan meskipun hatiku sudah robek, aku belum cukup tega menyeretnya ke ranah hukum. Kita tahan dulu. Perkuat bukti. Tapi jangan bocorkan ke siapapun. Aku ingin tahu, siapa yang bermain di belakang ini. Di tengah tekanan itu, aku mendapat kabar mengejutkan dari resepsionis bahwa ada tamu penting yang ingin bertemu denganku. Dia tidak membuat janji, tapi menyebut nama yang langsung menghantamku seperti gelombang besar dari masa lalu. Dia bilang namanya Raka. Detak jantungku seketika berubah kacau. Raka, nama itu sudah bertahun-tahun tak kusebut, tak kudengar, tak kusentuh. Tapi kini, dia datang, aku berdiri dari kursi dan meminta resepsionis mengarahkannya ke ruang VIP saja. Aku butuh waktu 3 menit sendiri sebelum aku berani masuk. Ketika aku membuka pintu ruang VIP, di sanalah dia duduk. Seorang pria berjas hitam dengan rambut sedikit acak, wajah maskulin yang tak banyak berubah dari dulu, dan mata yang dulu membuatku hampir meninggalkan semuanya. Alia, suaranya pelan, tapi menusuk jantungku. Aku menarik napas panjang dan duduk di seberangnya. Apa kabar, Raka? Lebih baik sekarang setelah lihat kamu. Ia terdiam, seolah bingung melanjutkan kalimatnya. Kau berubah. Dulu kau takut bicara keras, sekarang semua media menyebutmu pemimpin tangguh. Ucapnya, tersenyum getir. Aku mengangguk pelan. Aku tak punya pilihan. Dunia memaksa. Dan Davin? Sudah tak relevan, jawabku singkat. Tapi bisnis ini, sekarang milikku. Kataku menatap matanya langsung. Lalu, untuk apa kau datang, Raka? Wajahnya berubah serius. Ia membuka map berisi beberapa dokumen, lalu menyodorkannya padaku. Karena restoran ini bukan cuma milik kamu. Tapi ada sesuatu yang lebih besar. Kamu harus tahu siapa sebenarnya Davin. Tanganku gemetar saat membuka dokumen itu. Isinya adalah hasil investigasi lembaga intelijen swasta tentang transaksi rahasia Davin 2 tahun lalu. Ada catatan dana fiktif, penggelapan anggaran promosi, dan, hal yang paling menghancurkan, pembayaran ke rekening seorang perempuan bernama Sania yang tertulis sebagai partner operasional dan konsultan citra. Tapi dari foto yang terlampir, Sania adalah wanita yang pernah kutemukan dalam percakapan Davin secara diam-diam di malam-malam saat aku mulai. Dicurigai terlalu posesif, rupanya bukan aku yang berlebihan. Davin memang berselingkuh. Dan bukan hanya itu, ia menyedot dana dari perusahaanku untuk membiayai gaya hidup selingkuhannya. Kenapa kamu beri ini ke aku, Raka? Tanyaku dengan suara bergetar. Karena aku masih punya hutang pada ayahmu, dan karena aku masih peduli padamu, Alia. Aku tak bisa bicara, aku hanya bisa menggenggam dokumen itu sambil menunduk. Luka lama yang sudah hampir sembuh, kini menganga lagi dengan lebih perih. Raka melanjutkan, Sania bukan cuma orang ketiga. Dia juga dipakai ibunya Davin untuk menghapuskan jejak manipulasi pajak restoran lama mereka di Bandung. Aku tahu karena aku pernah bekerja sama dengan jaringan itu. Tapi aku keluar setelah tahu mereka mengorbankan nama kamu. Kepalaku mendadak panas. Segala simpul yang kusangka acak mulai tersambung. Bu Ratri, Sania, dan Davin, 3 nama dalam satu lingkaran yang telah menjatuhkan dan membuangku setelah mereka meraup hasil jerih payahku. Terima kasih, Raka. Kau menyelamatkanku lagi. Ucapku perlahan, tapi Raka menatapku lama, lalu berkata, kali ini, aku tak akan hanya menyelamatkan. Aku akan berdiri di sampingmu. Aku tahu maksudnya lebih dari sekadar profesional. Tapi aku terlalu kacau untuk membalas isyarat itu. Saat Raka pergi, aku mengunci diri di ruanganku dan menangis. Nendi masuk dan langsung memelukku tanpa bertanya apapun. Sudah. Sekarang bukan waktunya untuk jadi rapuh. Ini waktumu menunjukkan bahwa perempuan yang ditinggalkan bisa berdiri di panggungnya sendiri. Malam harinya, aku mengundang Andre dan tim hukum ke rumah. Aku perintahkan mereka membuka kembali semua transaksi yang pernah ditandatangani Davin dan Sania. Kami bekerja sampai dini hari, menyusun strategi hukum dan restrukturisasi kepemilikan saham. Sementara itu, Pak Bima mengirim pesan bahwa ia akan mendukung penuh pengambilan keputusan keras terhadap siapapun yang terbukti menyalahgunakan dana perusahaan. Besok paginya, aku mengumumkan dalam rapat manajemen darurat bahwa jabatan direktur operasional yang dipegang Davin untuk sementara waktu dibekukan karena proses investigasi keuangan internal. Saat mendengarnya,
Davin berdiri, marah besar. Kau tidak bisa mempermalukan aku seperti ini, Alia, bentaknya. Aku bisa. Karena aku pemilik resmi restoran ini. Dan karena aku punya bukti kau mempermainkan banyak pihak, termasuk istrimu sendiri. Bu Ratri yang duduk di barisan belakang berdiri. Kau hanya dendam karena ditinggal suami. Kalau memang dendam, seharusnya aku sudah menghancurkan reputasi kalian di depan media. Tapi aku tidak, karena aku masih punya hati. Tapi sekarang, aku harus melindungi perusahaan yang kalian bangun di atas dusta. Semua yang hadir diam. Davin menunduk, wajahnya merah, dan Bu Ratri hanya bisa menggertakkan gigi sambil menatapku penuh kebencian. Aku keluar dari ruangan dengan napas berat, tapi langkah ringan. Di luar, Raka sudah menunggu di parkiran. Dia mengangguk padaku, memberi isyarat diam. Tanpa kata, aku tahu, dia akan berdiri di pihakku kali ini. Aku tidak sendiri. 3 hari setelah rapat darurat yang membekukan jabatan Davin, suasana kantor pusat restoran berubah drastis. Banyak pegawai yang sebelumnya takut kini lebih terbuka padaku. Bahkan pelayan dapur yang dulu tak berani menyapaku kini mengangguk penuh hormat saat berpapasan denganku di koridor. Begitu pula dengan para investor minor. Satu persatu mulai memberikan dukungan terbuka padaku. Mereka mengirim pesan singkat, bunga, bahkan ada yang mengajakku bertemu 4 mata untuk menyatakan simpati. Semuanya menyuarakan hal yang sama. Bu Alia, kami dukung Ibu. Tolong bersihkan semua busuk yang masih tertinggal. Namun dari balik semua ketenangan itu, aku tahu badai belum berhenti. Davin diam bukan berarti menyerah. Aku mengenalnya, dia tidak akan tinggal diam setelah kekuasaan yang diraihnya dengan memanipulasi semua orang perlahan kuambil kembali. Dan benar saja, malam itu aku mendapat surat somasi dari firma hukum yang dikontrak Bu Ratri dan Davin. Mereka menuduhku menyalahgunakan wewenang sebagai investor dan merusak reputasi keluarga dengan menyebarkan informasi palsu kepada media. Isi surat itu jelas. Ancaman hukum. Nindi yang berada di sisiku saat kubuka surat itu langsung mencak-mencak. Mereka gila. Mereka yang mencuri, mereka yang buang kamu. Sekarang mereka yang mau gugat? Dunia kebalik. Aku hanya tersenyum dingin. Tak perlu panik. Kita lawan dengan hukum juga. Namun di saat yang sama, Andre masuk ke ruanganku dengan wajah tegang. Bu, saya baru dapat pesan suara dari rekan lama saya. Seorang auditor pajak independen yang dulu pernah bekerja dengan ayah ibu. Namanya Pak Surya. Dia bilang, kematian ayah ibu, ada kejanggalan. Darahku mendadak dingin. Apa maksudnya? Beliau bilang, dulu ayah ibu sedang mengusut sebuah rekening bisnis gelap atas nama fiktif yang terhubung ke restoran lama milik keluarga Davin di Bandung. Tapi beberapa hari sebelum beliau mengajukan laporan resmi, beliau meninggal mendadak karena serangan jantung, tanpa riwayat penyakit. Tanganku gemetar. Surya menyimpan dokumennya. Dan dia siap bicara jika ibu mau menemuinya. Ucap Andre. Aku mengangguk pelan. Tengah malam, ditemani Andre dan Raka, aku menemui Pak Surya di rumahnya yang sederhana di kawasan Cipete. Wajahnya sudah menua, namun sorot matanya masih tajam dan penuh keyakinan. Saya tahu, waktunya sudah lama lewat. Tapi nurani saya tak bisa diam. Bapak kamu, Pak Fahri, itu orang jujur. Dan dia mati bukan karena takdir. Dia mati karena menemukan sesuatu yang tak seharusnya diketahui. Pak Surya menunjukkan satu bundel dokumen lama yang masih tersimpan rapi, lengkap dengan stempel, nomor rekening, dan catatan transaksi besar dengan inisial RN, dan aku tahu persis siapa itu RN. Ratri Nadira, gumamku. Ternyata Bu Ratri terlibat dalam bisnis gelap yang menyalurkan uang dari restoran ke luar negeri melalui rekening anonim. Dan ayahku, yang saat itu menjadi auditor kehormatan di LSM Pemantau Pajak, hampir mengungkap semuanya. Tapi laporan ini tak pernah masuk ke penyidik. Saya takut saat itu. Mereka terlalu kuat. Bahkan ada peringatan agar saya bungkam. Tapi saya percaya kamu bisa lanjutkan perjuangan ayahmu. Kata Pak Surya matanya berkaca-kaca. Aku memeluknya, menahan air mata. Ketika kami pulang malam itu, aku tak bisa tidur, tubuhku bergetar, bukan karena takut, tapi karena dendam yang selama ini kupendam ternyata berakar lebih dalam. Kematian ayahku bukan takdir, tapi pengkhianatan.
Dan orang yang berdiri di belakang semua ini adalah wanita yang mengusirku dari rumahnya sendiri. Besok paginya, aku datang ke kantor dengan langkah mantap. Di tanganku ada satu bundel dokumen yang akan kukirim ke pihak kepolisian dan lembaga audit negara. Aku juga mengatur konferensi pers secara tertutup dengan media besar yang selama ini netral. Aku ingin kebenaran ini terdengar. Aku tak lagi peduli reputasi Davin dan ibunya. Aku hanya peduli pada keadilan. Aku menghubungi Bu Ratri dan mengundangnya datang ke kantorku. Kalau kau pikir aku akan datang ke sarang rubah seperti tempatmu, kau salah. Bentaknya lewat telepon. Aku hanya menjawab, kalau kau tidak datang, maka besok pagi semua media akan tahu bahwa kamu terlibat dalam kematian ayahku. Pilih sendiri. 1 jam kemudian, Bu Ratri datang dengan wajah dingin ditemani 2 pengacara dan Davin yang tampak lebih kurus dari terakhir aku lihat. Kami duduk berhadapan. Aku melemparkan satu map berisi dokumen audit dan bukti laporan yang belum sempat diserahkan ayahku. Ayahku mati karena ini. Dan kalian tahu itu. Kalian pikir semua akan tertutup rapat. Bu Ratri tak berkutik. Davin mencoba angkat bicara, tapi aku memotongnya. Aku akan berikan kalian 2 pilihan. 1. Kalian mengundurkan diri dari seluruh kepemilikan saham dan menyerahkan kontrol sepenuhnya padaku. 2. Kita lanjutkan ke proses hukum, dan semua nama kalian hancur total. Mereka terdiam lama, salah satu pengacara mencoba tawar-menawar. Tapi aku sudah siap. Ini bukan tawaran. Ini ultimatum. Akhirnya, dengan berat hati, Davin menandatangani surat pengunduran diri dari semua jabatan, termasuk saham yang secara teknis bisa dialihkan ke investor lain. Bu Ratri berdiri sambil berbisik ke arahku. Kau pikir kau menang? Aku menatap matanya dingin. Bukan cuma menang. Aku membongkar semua dusta yang selama ini kalian lindungi dengan kehormatan palsu. Hari itu, aku pulang ke rumah dengan napas lega. Aku berdiri di depan foto almarhum ayahku dan berbisik. Pak, akhirnya, kebenaran itu keluar juga. Aku janji akan jaga semua warisanmu. Namun aku tahu, ini belum akhir. Di balik kemenangan itu, banyak yang masih menyimpan taring. Malam harinya, Nindi menunjukkan pesan anonim yang masuk ke email kantor. Hati-hati. Orang yang membunuh ayahmu belum semua tertangkap. Masih ada yang bermain di belakang layar. Aku menatap layar itu, dan untuk pertama kalinya, aku merasa pertarungan ini lebih besar dari yang kukira. Malam itu udara Jakarta mendadak jadi pengap meski hujan baru saja turun. 3 malam berturut-turut rumah kontrakanku diteror suara ketukan pintu jam 2 pagi. Saat kubuka, tak ada siapa-siapa, surat kaleng, pot bunga pecah, bahkan bangkai kucing mati tiba-tiba muncul di halaman. Semuanya membawa pesan yang sama, diam atau mati. Aku mencoba tenang tapi tubuhku tak bisa bohong. Setiap malam aku tidur dengan lampu menyala dan pisau kecil di bawah bantal. Raka bahkan terpaksa menginap di mobil di depan rumah hanya untuk berjaga-jaga. Nindi mulai panik. Apalagi setelah akun email kantor kami diretas dan semua data transaksi keuangan tiba-tiba hilang dari server utama. Andre bekerja keras bersama tim IT memulihkan backup, tapi ia juga mengaku menerima telepon misterius yang mengancam keselamatan keluarganya. Sementara itu, media mulai memberitakan kabar samar bahwa investor baru restoran Saffron Asari tengah berkonflik internal dengan pihak lama yang belum diketahui. Semua ini bukan kebetulan. Seseorang ingin menjatuhkan aku, dan mereka tidak segan melakukan cara kotor. Hingga kejadian itu terjadi, sore itu, restoran pusat di Bilangan Kemang ramai seperti biasa. Tiba-tiba, seorang pelanggan menjerit dari lantai 2. Seorang anak kecil tersedak, wajahnya membiru. Dari hasil investigasi cepat, ditemukan potongan logam tajam di dalam salah satu menu sup yang dipesan. Dapur langsung panik. Aku turun tangan langsung bersama Nindi dan supervisor dapur, Mbak Leni menangis. Histeris karena ia tahu semua sop penyajian sudah dicek berkali-kali. Aku langsung meminta Andre mengecek CCTV dapur. Dan disitulah kami melihatnya, seorang staf baru bernama Reno terlihat masuk ke dapur saat jam istirahat dan membuka salah satu wadah sup dengan gerakan mencurigakan. Kami langsung hubungi pihak keamanan. Reno ditangkap malam itu juga. Tapi yang membuat semua orang terdiam adalah saat Reno mengaku bahwa ia disuruh orang luar dengan bayaran tinggi. Saya cuma disuruh buat nyelipin pecahan logam.
Katanya, biar restoran kacau dan citra Ibu Alia jatuh. Siapa yang nyuruh? Bentak Andre. Saya nggak tahu nama aslinya. Tapi dia ngaku dari kelompok lama. Ngomongnya, ini balas dendam buat kematian reputasi seseorang bernama Bu Ratri. Jantungku berdebar, saat itu juga aku sadar. Bu Ratri memang sudah lengser, tapi dia belum berhenti mengatur orang-orang dari belakang layar. Aku perintahkan Reno diserahkan ke polisi dan restoran ditutup sementara selama 2 hari demi pemeriksaan internal penuh. Semua media langsung meliput berita ini. Di layar TV, headline muncul. Restoran Saffron Asari nyaris tewaskan anak kecil. Benarkah ini ulah internal? Rakyat mulai bertanya-tanya, saham restoran goyah, dan tekanan datang dari semua pihak. Di saat genting seperti itu, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Kamu terlalu berani. Tapi ingat, ayahmu mati bukan satu-satunya cara kami bungkam orang. Pesan itu membuat kakiku lemas. Nendi memaksaku pulang dan istirahat, tapi aku menolak. Kalau aku mundur sekarang, mereka menang. Raka membawaku ke villa kecil miliknya di puncak, tempat ayahnya dulu sering menyepi saat pensiun. Di sana, aku bisa bernapas sejenak dan merapikan kembali strategi. Setelah 2 hari, restoran kembali buka, tapi dengan penjagaan keamanan berlapis. Kami pasang kamera baru, semua makanan dicek ganda oleh tim audit dapur, dan Reno kini tengah diperiksa lebih dalam oleh pihak berwajib. Dari interogasi polisi, terungkap bahwa Reno sempat menerima transfer dari rekening yang ternyata milik orang dalam. Tim hukum keluarga Ratri, seorang pria bernama Hendra Putra, pengacara muda yang pernah muncul saat Bu Ratri menggugatku di awal konflik. Dengan bukti itu, aku melangkah ke Polda membawa semua dokumen dan saksi. Dari titik ini, perkara bukan lagi urusan pribadi. Aku tempuh jalur hukum total. Kasus mulai masuk sorotan media nasional. Di tengah proses itu, Andre membawa kabar mengejutkan. Li, laporan keuangan cabang Bandung memperlihatkan pola yang sama kayak dulu. Transaksi siluman, saldo misterius, dan pemasok fiktif. Siapa kepala operasionalnya? Tanyaku cepat. Namanya Dina Malika, tapi dia pernah bekerja di restoran lama keluarga Davin di Bandung. Seketika darahku mendidih. Dina bukan nama asing. Dia sahabat dekat Sania, selingkuhan Davin. Saat aku masih menjadi istri sah, aku pernah melihat Dina datang ke rumah mertua diam-diam malam hari. Mereka membentuk jaringan kecil yang memindahkan aset restoran secara perlahan sebelum akhirnya dibawa lari ketika restoran keluarga Ratri bangkrut 5 tahun lalu. Kini mereka kembali, dengan metode baru, dan menargetkanku sebagai musuh yang harus dijatuhkan. Kalau ini benar, Li, berarti mereka semua belum selesai. Mereka masih berkeliaran di semua lini, kata Nindi dengan napas berat. Kita butuh nama besar untuk lindungi kamu, ucap Andre. Aku diam sejenak, lalu berkata, kita temui Pak Bima. Besoknya, aku dan Raka menemui Pak Bima, investor besar sekaligus pemilik jaringan restoran Asia Fusion yang sejak awal mendukungku. Kami memaparkan semua bukti, mulai dari teror, sabotase makanan, hingga keterlibatan pengacara keluarga Ratri. Saya sudah curiga. Karena sejak kamu ambil alih, banyak email anonim menyebar ke investor lain, menyudutkan kamu, kata Pak Bima dingin. Saya percaya kamu. Saya akan naikkan saham investasiku, dan saya akan bantu bentuk tim audit eksternal yang tidak bisa dibeli siapapun. Terima kasih, Pak. Tapi hati-hati, Alia. Lawan kamu bukan cuma keluarga sakit jiwa. Mereka bagian dari jaringan yang lebih luas. Dan mereka tidak suka wanita yang berani. Aku tersenyum tipis. Sayangnya, aku sudah terlanjur terlalu berani untuk mundur. Malam itu aku berdiri di depan restoran. Sinar lampu menyilaukan wajahku. Tapi aku tak bergeming. Di dalam kepalaku hanya ada satu suara. Kalau mereka tak bisa bunuhmu, mereka akan coba buatmu menyerah. Tapi aku sudah mati dari dulu. Yang berdiri hari ini adalah jiwa baru, yang siap menggulingkan semuanya. Pagi itu Jakarta berawan, tapi di hatiku badai sudah tak bisa ditahan lagi. Aku berdiri di depan gedung Kejaksaan Tinggi dengan berkas-berkas hasil audit, laporan polisi, dan semua bukti penggelapan, pencucian uang, serta keterlibatan langsung keluarga Ratri dalam kematian ayahku.
Kasus ini bukan lagi sekadar urusan bisnis atau cinta. Tapi keadilan bagi almarhum ayahku dan semua pengorbananku selama ini. Kamu yakin mau teruskan ini semua? Tanya Raka yang berdiri di sampingku. Dia menatapku penuh kekhawatiran tapi juga hormat. Aku harus. Kalau aku diam, mereka akan ulangi semuanya ke korban berikutnya. Jawabku tegas. Berjam-jam aku dan timku memaparkan seluruh rangkaian kejadian, dari awal kematian ayahku yang diselimuti misteri, pencurian aset, rekayasa laporan keuangan, ancaman pembunuhan, hingga sabotase restoran dan peneroran. Aku menyerahkan semuanya ke kejaksaan dengan perasaan yang begitu berat sekaligus lega. Tapi sorenya, telepon dari kepolisian datang dengan kabar tak terduga. Hendra Putra, pengacara keluarga Ratri, ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta saat hendak kabur ke Singapura. Bukan hanya itu, dalam ponselnya ditemukan rekaman suara pembicaraan rahasia antara dirinya dengan Davin. Suara rekaman itu memutarkan percakapan yang membuatku nyaris muntah. Kalau Alia buka mulut, kita hancur. Pastikan ada tekanan di rumahnya. Kasih dia kejutan kecil. Kalau perlu, bikin dia masuk rumah sakit. Tapi jangan sampai mati. Cukup buat dia takut. Suara Davin terdengar jelas di sana. Dia bukan cuma pengecut, dia penjahat. Aku lemas, tapi air mataku tidak keluar. Aku sudah tak bisa menangis untuk seseorang sekeji itu. Malam itu, Davin dibekuk oleh pihak kepolisian. Sementara Bu Ratri, yang selama ini bersembunyi di villa mewahnya di Bandung, akhirnya menyerahkan diri setelah namanya masuk dalam daftar pencarian orang. Aku duduk di balkon rumah kontrakanku, melihat langit Jakarta yang mulai bersih dari awan hitam. Satu persatu kebenaran akhirnya keluar. 1 minggu kemudian, aku dipanggil ke ruang tahanan Polda. Ada seseorang yang ingin bicara langsung denganku. Aku tahu siapa itu. Davin. Alia? Suaranya parau, matanya sembab. Tapi aku hanya duduk tenang di balik kaca tebal, memegang gagang telepon tanpa raut simpati sedikit pun. Kau ingin apa? Aku mau minta maaf. Aku sudah keterlaluan. Tapi semua ini karena tekanan ibuku. Aku terjebak. Kau bukan terjebak. Kau memilih. Dari awal kau pilih diam saat aku dilukai. Pilih tutup mata saat aku dihina. Pilih menusuk saat aku percaya. Dan sekarang, kau pilih untuk minta maaf saat kau tak punya pilihan lain. Tapi aku tak butuh maafmu. Aku tutup telepon dan meninggalkan ruang itu tanpa menoleh lagi. Saat keluar dari Polda, wartawan mengejarku, kamera berkedip-kedip, mikrofon disodorkan dari segala arah. Bu Alia, apakah Anda puas dengan penangkapan mantan suami Anda? Bu Alia, benarkah Anda akan mundur dari dunia restoran setelah ini? Bu Alia, benarkah Anda akan menggugat hak waris dari keluarga Ratri? Aku berdiri di depan mikrofon utama, menarik napas panjang, lalu berkata, saya tidak pernah mengejar balas dendam. Saya mengejar keadilan. Dan hari ini, saya berdiri di sini bukan sebagai korban, tapi sebagai bukti bahwa perempuan bisa dihancurkan berkali-kali dan tetap bangkit. Semua wartawan terpaku. Kalimat itu menjadi kutipan utama di berita headline sore itu. Sore harinya, aku kembali ke restoran. Tempat segalanya bermula, restoran itu kini hidup kembali. Orang-orang tersenyum, pelanggan kembali ramai, dan tak ada lagi rasa takut di balik meja dapur atau laporan keuangan. Di lantai 2 restoran, aku menggelar rapat terakhir bersama semua tim. Setelah rapat selesai, aku berdiri di tengah ruangan dan berkata, hari ini aku umumkan, aku akan mengundurkan diri dari posisi Direktur Utama. Aku ingin hidup tenang. Semua saham dan kendali perusahaan akan kuserahkan pada yayasan sosial untuk pendidikan anak-anak perempuan yang ingin belajar bisnis. Semua orang terdiam. Nindi memelukku sambil menangis. Andre hanya bisa mengangguk dengan mata merah. Raka tersenyum getir, lalu berkata, kamu benar-benar berbeda sekarang, Alia. Bukan wanita yang dulu lagi. Aku menatapnya dan menjawab, aku bukan berubah, Ka. Aku hanya kembali jadi diriku yang selama ini dikubur oleh cinta yang salah. Malam itu aku berjalan menyusuri lorong restoran untuk terakhir kalinya. Kuraba dinding, kusentuh meja kayu, kuhirup aroma rempah khas restoran yang dulu kusematkan dari resep warisan almarhum ibuku. Semua perjuangan itu nyata. Tapi aku tahu,
Sekarang waktunya pergi, bukan karena kalah, tapi karena aku sudah cukup menang. 3 bulan kemudian, aku pindah ke Yogyakarta dan membuka perpustakaan kecil dari sisa uangku. Tempat anak-anak bisa membaca, belajar, dan bermimpi tanpa takut disakiti. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, seorang anak kecil menatapku dan bertanya, "Bu Alia, dulu ibu pernah jatuh?" Aku tersenyum dan menjawab, "Pernah. Tapi jatuh bukan akhir. Jatuh itu pelajaran. Dan kalau kamu jatuh, jangan takut. Karena siapa tahu, itu cara Tuhan mengangkat kamu lebih tinggi." Anak kecil itu tersenyum dan kembali membaca buku. Aku menatap langit jingga, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas. Bebas, bukan karena semua luka hilang, tapi karena aku tak lagi menggenggam dendamnya. Aku memilih damai. Dan damai adalah kemenangan paling besar yang pernah kupunya.